Selamat pagi. Nah, ini bagus komen. Ya, Om Faisal. Efeknya lapar gak Pak kalau ganti pola makan yang sangat dianjurkan Bapak? Efek lapar itu adalah terjemahan dari stimulus yang dibuat sama otak. Jadi lapar itu sebetulnya tidak ada. Kenapa saya katakan lapar itu tidak ada? Karena tubuhmu ini banyak cadangan kalori, cadangan energi di dalam tubuhmu ini. Dari mana? Dari semenjak kamu dikandung ibumu dan kemudian dibesarkan oleh keluargamu dan lingkunganmu, kamu sudah menampung segitu banyaknya cadangan energi. Hanya saja ketika kamu dilahirkan dan dibesarkan, kamu dilatih untuk mempercayai rasa lapar. Bukti, orang tuamu tidak pernah mendidik kamu dari kecil untuk menyusuimu itu ada jam, tidak ada. Dikit-dikit disusuin, dikit-dikit disusuin, dikit-dikit disusuin, nangis disusuin. Padahal nangis itu belum tentu lapar. Tapi kamu udah distimulus sama orang tuamu tuh. Untuk apa? Setiap kali kamu bermasalah, kamu dimasukin input. Namanya doktrin. Kamu didoktrin untuk selalu lapar. Sehingga kamu ketakutan dengan kelaparan dan itu membentuk circle di dalam mindsetmu. Circle-nya apa? Circle-nya lapar, 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 lapar. Dan setiap kali kamu lapar, pasti nyarinya bukan makanan yang dibutuhkan sel tubuhmu. Pasti nyarinya adalah ganjil perut. Kenapa? Karena kamu dibesarkan dengan ketakutan kelaparan. Nah itu buktinya tuh banyak komen-komen, Pak saya pekerja keras, kalau ndak makan ndak kuat. Nah itu bukti bahwa kamu diciptakan untuk apa? Untuk ketakutan dengan rasa lapar. Saya sudah membuktikan 6 tahun ini rasa lapar dalam diri saya tidak ada. Kalau saya makan itu karena saya butuh, bukan karena saya lapar. Jadi saya menentukan makan saya, apa yang saya makan dan kapan saya mau makan, saya yang mendikte, bukan stimulus di otak saya. Karena stimulus di otak saya yang bilang kamu lapar, itu bukan lapar. Itu adalah tipuan idiometrik otak yang dicipta karena kamu selama ini didoktrin makan. Nah itu kalau kamu mau membuktikan, coba kamu paksa dirimu 1 minggu kamu tidak makan, nanti kan tidak apa-apa. Kamu paksa dirimu sebulan tidak makan, nanti kan tidak apa-apa. Manusia itu bermasalah, bahkan dia bisa mati ketika 3 bulan dia tidak makan. Kurus pasti, oh iya pasti, karena seluruh cadangan energi di dalam tubuhnya dimakan, dimanfaatkan oleh selnya, dan sekaligus dia membersihkan dan menyembuhkan. Itu sifatnya seperti itu. Tapi kan kamu tidak percaya, karena kamu lebih cenderung mengasih makan itu mindsetmu yang salah, yaitu makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Kalau tidak makan tidak kuat. Saya dari kemarin tidak makan. Tak ulangi ya ceritanya ya. Saya sebelumnya, hari sebelumnya, ini tanggal berapa ini? Ini tanggal 7, tanggal 6, tanggal 5. Tanggal 5 itu sore harinya saya makan cumi 3 potong, 3 biji cumi hitam, sama makan ikan yang segini-segini tuh, yang digoreng kering. Kurang lebih makan sekitar 15-20 ekor ikan yang segini-segini. Hap gitu, langsung. Nah cuminya 3. 1 harian tidak makan, tanggal 5 itu. Ya 1 harian tidak makan. Sore jam 5 saya makan ikan itu, sekitar 20 biji. Ikan kecil-kecil yang segini-segini itu. Terus kemudian makan cuminya 3. Terus tidak makan malamnya. Tanggal 6-nya full 1 hari saya tidak makan. Tanggal 6 sorenya saya makan ayam. Paha ayam 1,5. Paha ayam sama kembang tahu. Itu tanggal 5 sore itu. Ya tanggal 5 sore. Mulai tanggal 4 ya. Tanggal 4 saya makan ikan jam 5 sore sama cumi. Tanggal 5 saya makan ayam paha, ayam kampung paha, satu paha atas, 1 paha bawah, sama kembang tahu dimasak sup. Kemudian full 1 hari tidak makan. Tanggal 6-nya jam 8 pagi saya perjalanan dari Bangka menuju ke Plat B. Tidak makan.
1 hari tidak makan. Jam 10 makan telur, jam 11 makan telur sampai di dermaga, nyebrang ke Palembang, Palembang jus langsung ke Bakoheni, Bakoheni jus langsung ke Merak, sampai di Merak jam 11.30 malam. Rencana mau makan satenya Sudi Mampir, jus sampai di Sudi Mampir jam setengah 2, jam 1.30, jam 1.19 tepatnya sudah tutup Sudi Mampir. Jadi tidak makan sama sekali. Itu jam tanggal 6 ya kemarin. Fus tidur sampai rumah istirahat. Saya baru tidur jam 3.30, setengah 4 baru tidur karena beres-beres semuanya, terus kemudian baru relax, terus kemudian tidur setengah 4. Tadi jam 10 saya bangun. Ini sampai jam 3 belum makan. Tadi saya nge-gym jam 12. Saya nge-gym jam 12 sampai jam 3. Jam 12, jam 14, jam 14.40 selesai. Ini jam 3 sudah. Belum terisi makanan. Berarti sudah lebih dari 24 jam tidak makan. Hanya telur kemarin 3 biji yang jam 10 di dermaga itu, sama tadi telur 3 biji. Tadi pagi jam 11 saya makan telur. Gimana tuh? Lapar? Nah, nggak berasa lapar. Nge-gym saya tuh. Habis latihan beban, memecah otot lagi karena udah hampir 10 hari saya nggak nge-gym di Bangka ngurusin kerjaan di sana. Nah, itu yang saya ceritakan. Jadi kamu harus bisa merubah mindsetmu sehingga kamu tidak mengandalkan, tidak menerjemahkan yang harusnya kamu minum. Kalau minum harus. Ini minum di mana saya pergi pasti minum racikan Mak Jin. Kenapa? Karena racikan Mak Jin ini sudah full nutrisi. Ya, racikan Mak Jin sudah full nutrisi. Kamu minum racikan Mak Jin. Ini racikan Mak Jin. Selalu sih bawa. Sayang saya tidak bawa tumblernya. Ya, saya tidak bawa termos. Nah, racikan Mak Jin harus. Dimanapun pergi pasti racikan Mak Jin yang saya minum. Ya, racikan Mak Jin. Kenapa minum penting, Pak? Karena minum itu punya fungsi banyak. Apalagi racikan Mak Jin ya. Kalau kamu minum racikan Mak Jin, itu memberi fungsi, dia menutrisi sel-sel tubuhmu. Karena makanan sel itu ada 5 poin. Ya, 5 poin terbagi 2. Yang pertama adalah mikronutrisi, yang kedua adalah makronutrisi. Ini makanan selmu, makanan tubuhmu. Mikronutrisi adalah mineral dan vitamin. Makronutrisi ada asam amino, asam lemak, dan karbohidrat. Karbohidrat ini kamu boleh tidak pedulikan. Karena apa? Karena karbohidrat bisa dipecah dari asam amino dan asam lemak. Tapi kalau kamu fokusnya ke karbohidrat, yaitu lapar tadi, kalau kamu lapar kan yang pasti yang kamu makan sampah. Ya, cemilan, cepuluh, ceblas, nasi, tepung, gula, gorengan, ini pasti itu makananmu. Sampah semuanya itu. Karena, dan itu satu hal, ingat baik-baik, karbohidrat tidak bisa dipecah menjadi asam amino dan asam lemak. Dan asam lemak, asam amino bisa dipecah menjadi karbohidrat. Nah, itu catatan buat kamu untuk kamu perhatikan. Sehingga kalau kamu merubah pola makan, hari pertama, hari kedua, seminggu, 2 minggu, 3 minggu kamu berasa lapar, wajar. Karena kamu merubah cara berpikirnya. Tapi rasa itu tidak harus kamu ikutin. Gitu. Pak, apa enggak timbul masalah penyakit? Enggak akan timbul masalah penyakit. Yang ada adalah perbaikan nutrisi dalam tubuh, perbaikan mineral dalam tubuh, perbaikan semua yang ini penting banget, metabolis tubuhmu. Sehingga metabolis itulah yang akan menyembuhkan secara global tubuhmu dari semua masalah yang selama ini kamu hadapi. Makanya saya bilang inilah cara penyembuhan fungsional medicine. Karena cara menyembuhkannya adalah menggunakan metabolik tubuhmu sendiri. Beda dengan conventional medicine. Dua-duanya kepake, enggak mungkin tidak. Dua-duanya kepake. Kamu ke dokter benar, kamu enggak ke dokter juga benar. Tergantung kamu mau sembuh dengan cara yang bagaimana. Tergantung kamu mau sehat dengan cara yang bagaimana. Kalau kamu mau sehat dengan cara yang saya sampaikan, berarti kamu jauh pasti dari DKTR. Tapi kalau kamu mau sehat dengan cara dokter, ya berarti sehatmu karena obat. Simple. Gitu, seumur hidup, ya, karena obat-obatan itu pasti seumur hidup. Contoh, pengencer darah pasti seumur hidup, yang namanya statin pasti seumur hidup, yang namanya pormin pasti seumur hidup, yang namanya kebas pasti seumur hidup, diobati seumur hidup, dan pasti umurnya lebih pendek daripada kayak saya.
Pasti tidak mungkin tidak. Karena apa? Karena kamu masuk dalam dunia OBAT, pasti akan terjadi chaos di dalam siklusnya. Gitu. Ya.